Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan basis data dengan menggunakan teknik enkripsi. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya berkelompok dengan yang pertama ada Alvin Pratama Ali. Yang kedua itu saya sendiri yaitu Andi Alfarisi Prasetyo. Yang ketiga Dirvan Darmawan. Yang pertama kita akan masuk ke keamanan data. Aspek keamanan data sebenarnya meliputi banyak hal yang saling berkaitan, tetapi khusus dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang metode enkripsi dan keamanan proteksi data pada beberapa program-program aplikasi umum. Hampir semua program aplikasi seperti contohnya ada Microsoft Word, WordPerfect, Excel, PKZip menyediakan fasilitas protek data dengan pempasportan, tapi sebenarnya fasilitas ini mudah untuk dibongkar atau dibobol. Bahkan program khusus protek data seperti Norton Discret mungkin sekarang sudah jarang digunakan ya, yang memproteksi data dengan metode DES atau metode proprietari yang lebih cepat. Sebenarnya sangat tidak aman itu. Nah, di sini kita masuk ke metode DES yang digunakan untuk mempunyai kesalahan dalam implementasinya yang sangat mengurangi keefektifan dari metode tersebut. Walaupun dapat menerima password sampai 40 karakter, karakter ini kemudian diubah menjadi huruf besar semua dan kemudian direduce menjadi 8 karakter. Hal ini menyebabkan pengurangan yang sangat besar terhadap kemungkinan jumlah kunci enkripsi, sehingga tidak hanya terbatasnya jumlah password yang mungkin, tetapi juga ada sejumlah besar kunci yang ekuivalen yang dapat digunakan untuk mendekrip file. Nah, sekarang masuk ke mekanis kriptografi. Suatu sistem kriptografi atau kita sebut kriptosistem bekerja dengan cara menyandikan suatu pesan menjadi suatu kode rahasia yang dimengerti oleh pelaku sistem informasi saja. Pada dasarnya, mekanisme kerja semacam ini telah dikenal sejak zaman dahulu. Bahkan bangsa Mesir kuno sekitar 400 tahun yang lalu telah mempraktekannya dengan cara sangat primitif. Dalam era teknologi informasi sekarang ini, mekanisme yang sama masih digunakan, tetapi implementasi sistemnya berbeda. Sebelum membahas lebih jauh mekanisme kriptografi modern ini, berikut ini diberikan beberapa istilah yang umum digunakan dalam pembahasan kriptografi. Yang pertama itu ada plain text. Plain text atau message merupakan pesan asli yang ingin dikirimkan dan dijaga keamanannya. Pesan ini tidak lain dari informasi tersebut. Yang kedua ada ciphertext. Ciphertext merupakan pesan yang telah dikodekan atau disandikan sehingga siap untuk dikirimkan. Yang ketiga, cipher. Cipher merupakan algoritma matematis yang digunakan untuk proses penyandian plain text menjadi ciphertext. Yang keempat ada enkripsi. Enkripsi merupakan proses yang dilakukan untuk penyandian plain text sehingga menjadi ciphertext. Yang kelima ada deskripsi. Deskripsi merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh kembali plain text dari ciphertext. Yang keenam ada kriptosistem. Kriptosistem merupakan sistem yang dirancang untuk mengamankan suatu sistem informasi dengan memanfaatkan kriptografi. Di sini ada urutan-urutan proses kriptografi itu sendiri yang dapat digambarkan sebagai berikut.
Di sini kita awalnya mempunyai plain text. Nah, plain text itu sendiri kita enkripsikan atau kita kunci. Setelah kita kunci, lanjut ke berubah atau disebut berubah ya menjadi ciphertext. Nah, setelah menjadi ciphertext, kita bisa ubah lagi atau kita kunci menjadi deskripsi. Setelah kita kunci menjadi deskripsi, akan menghasilkan plain text lagi, berubah menjadi plain text lagi. Nah, ini mekanisme kriptografi. Nah, prosesnya pada dasarnya itu sangat sederhana. Sebuah plain text atau M akan dilewatkan pada proses enkripsi atau E, sehingga menghasilkan suatu ciphertext atau C. Kemudian untuk memperoleh kembali plain text, maka ciphertext atau C melalui proses deskripsi atau D yang akan menghasilkan kembali plain text atau M. Secara matematis, proses ini dapat dinyatakan sebagai berikut. E yaitu enkripsi, buka kurung M, di sini M adalah plain text. Nah, setelah kita ubah akan menjadi C yaitu ciphertext. Nah, terus yang kedua itu ada D, deskripsi. Nah, dibuka kurung C itu ciphertext. Setelah kita deskripsikan maka berubah jadi M. M itu adalah plain text. Nah, yang ketiga ada D yaitu sebagai deskripsi, buka kurung. Di sini kita ubah ke bisa berubah ke D atau ke E. E itu adalah deskripsi. Setelah deskripsi, tutup buka kurung, kita pilih plain text, tutup kurung, maka akan menjadi M. M itu sendiri balik lagi ke plain text. Nah, kriptografi sederhana ini menggunakan algoritma penyandian yang disebut cipher. Nah, keamanannya itu bergantung pada kerahasiaan algoritma penyandian tersebut. Karena itu, algoritmanya harus dirahasiakan. Contoh, pada kelompok dengan jumlah yang sangat besar dan anggota yang senantiasa berubah-berubah, penggunanya akan menimbulkan masalah. Setiap ada anggota yang meninggalkan kelompok algoritma tersebut harus diganti, karena anggota ini bisa saja membocorkan algoritma. Kriptografi modern selain memanfaatkan algoritma juga menggunakan kunci atau key untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini kita akan masuk ke implementasinya. Penerapan implementasi pengamanan basis data dengan teknik enkripsi ini dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi dan perangkat keras. Spesifikasi perangkat lunak atau software yang dapat digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, minimum sistem operasinya adalah Windows 7. Yang kedua, telah menginstal Microsoft Visual Studio 2012. Yang ketiga, Star UML. Nah, untuk hardware atau perangkat kerasnya sendiri dibutuhkan antara lain minimum prosesor Aspire E11, memiliki RAM 2 GB minimal, dan mempunyai keyboard, mouse, dan monitor sebagai peralatan antarmuka. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil aplikasinya. Hasil aplikasinya yang pertama itu ada halaman login yang terdiri dari setting, about, lokasi file, informasi, ukuran file, password itu sendiri. Nah, kita akan pilih nih, kita akan enkripsi atau deskripsikan. Dan ada tampilan password. Lanjut, di sini kita akan pilih file yang ingin kita deskripsikan. Nah, setelah kita pilih akan muncul password dan informasi ukuran filenya. Di sini ada ukuran filenya 10 KB dan kita akan pencet tampilan password, akan muncul passwordnya. Setelah itu, setelah kita pilih, misalkan di sini contohnya kita akan pilih
Enskripsi. Nah, setelah enskripsi berhasil, maka akan menampilkan message, yaitu file ini berhasil dienskripsikan. Nah, hasil enskripsi itu sendiri di sini ada tampilannya nih. Tampilannya sebagai berikut. Setelah berhasil dienskripsi, kita akan mendeskripsikan. Nah, ini kita akan lihat hasil dari file yang sudah dideskripsikan, yaitu coba aja lah. Nah, untuk kesimpulannya, dengan adanya program pengamanan basis data dengan teknik enskripsi ini akan memudahkan pemilik untuk mengamankan data-data penting dengan dienskripsikan. Dengan adanya program pengamanan basis data dengan teknik enskripsi ini mengurangi risiko pencurian data dan kebocoran data ke pihak-pihak luar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.